Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afsari Dewi, NIM 2101074 dari KNSA nilai kelas C ingin mempresentasikan mengenai TH7 Louisiana Avenue Interchange. Ya, gambar umum proyeknya sendiri itu menjadi persimpangan sebidang menjadi persimpangan tak sebidang, dan proyeknya terletak pada di kota St. Louis Park, Minnesota. Dan persimpangan ini merupakan salah satu simpang terpadat dalam peringkat 200 simpang terpadat di dunia. Lalu tujuan proyek ini meningkatkan keselamatan kendaraan, mempertahankan mobilitas atau kapasitas lalu lintas masa depan, lalu meningkatkan mobilitas pejalan kaki atau sepeda, dan mendorong pembangunan ekonomi. Permasalahan pada proyeknya harus mengakomodasi sepeda dan pejalan kaki selama konstruksi dan desain yang diusulkan, menghindari dampak terhadap kompleks apartemen, Louisiana Oaks, Sam's Club, dan rel kereta api yang menyeberang atas TH7 di ujung timur proyek. Pertimbangan untuk keluar masuk akses ke TH7 di ujung timur proyek juga diperhitungkan, lalu memenuhi proyek dijadwalkan untuk November 2011 dengan Maret 2012, di mana itu adalah tanggal pendanaan. Adanya potensi untuk 1 tahun perpanjangan dengan persetujuan sebelumnya oleh Met Council. Lalu permasalahan selanjutnya, ada pertimbangan kuat untuk tidak berdampak pada stasiun pompa dengan termedis di sepanjang Lake Street, meminimalkan dampak dan akuisisi, minimalkan penggalian, yaitu potensi tinggi tanah terkontaminasi. Proses penilaian lingkungan baru dimulai. Draft dokumen dijadwalkan akan keluar pada bulan Oktober 2010. Lalu dampak terhadap dataran banjir harus dikurangi, aman terhadap umur banjir 100 tahun. Ruang lingkupnya, studi engineering itu melakukan peninjauan dan analisis menyeluruh terhadap masalah proyek utama dan desain konseptual yang menggunakan tim multidisiplin, lintas fungsional. Yang kedua, studi adalah untuk membantu identifikasi alternatif yang akan meningkatkan mobilitas dan mengurangi konflik kendaraan dan non-kendaraan lalu lintas. Alternatif yang akan meminimalkan dampak terhadap perkembangan yang ada dan meningkatkan peluang untuk pengembangan pembangunan di masa depan. Berikut ini merupakan cost modelnya. Analisis fungsi. Fungsi menghasilkan pandangan unik dari proyek studi. Yaitu fungsi ini didefinisikan dalam kata kerja sebagai pernyataan untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling elemental. Identifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas dan cara alternatif untuk menyelesaikan fungsi. Pada proyek ini langsung menggunakan diagram phase. Diagram phase itu sendiri mengatur fungsi-fungsi dalam urutan logis. Diagram phase untuk proyek ini memperlihatkan movable sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Sedangkan untuk fungsi sekundernya, meliputi access trains, access transit, provide connectivity, good people, and give shelter. Memberi tim value engineering pemahaman tentang alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Jadi sebelah kanan ini merupakan diagram phase dari proyek ini. Lalu selanjutnya ada evaluasi ide. Daftar ide dikelompokkan berdasarkan fungsi atau elemen proyek utama. Setiap ide dibandingkan dengan konsep dasar untuk masing-masing atribut kinerja, tentukan apakah itu lebih baik daripada, sama dengan, atau lebih buruk dari konsep asli. Total terdapat 44 ide baru, tapi tim value engineering memberikan dapat rekomendasi yang menghasilkan penghematan bersih atau net cost saving sekitar $3,9 juta sampai $5,1 juta serta performa yang diberikan meningkat sebesar 7-11%. Yang merupakan rekomendasi idenya ada ground improvement, timbunan ringan, supportive field, reinforced slope, single narrow roundabout, menghilangkan median di Louisiana Avenue, tight urban diamond interchange, single point roundabout interchange. Penghematan biayanya seperti tadi dibilang 3,9 sampai $5,1 juta. Jadi peningkatan performanya 7-11%. Ini merupakan strategi implementasinya dari rekomendasi yang dihasilkan tadi. Kita punya 3 skenario, yaitu skenario A, B, dan C. Skenario A meliputi rekomendasi 1, 2, 3, dan 4, penghematan 4,1 juta, peningkatan performa 8%, lalu skenario B, rekomendasi 1, 2, 4, dan 5A, penghematan $5,1 juta, peningkatan performa 7%, skenario C, rekomendasi 1, 2, 4, dan 5B, penghematan $3,9 juta, peningkatan performanya 11%. Pertimbangan desain
Dalam proyek ini, itu menggunakan MSA merendahkan profil bukit pada TH7 antara Texas Avenue dengan Louisiana Avenue. Pertimbangan merencanakan juga steel girder, rencanakan 2 jembatan daripada jembatan, lalu termasuk transit pada desain final. Pertimbangan perencanaan taman dan pada bundaran dan boulevard. Menggunakan beton untuk perkerasan pada bundaran, menggunakan accelerated bridge construction atau ABC. Lalu manajemen lalu lintasnya, kita ada rekomendasi S1. Rencanakan bundaran sementara pada tenggara dan barat laut, pindahkan perempatan pada Louisiana Avenue dan TH7 ke perempatan Lake Sing, dan TH7 pelaksanaan konstruksi di TH7 1,5 pada waktu itu. Ya, seperti gambar di sini. Rekomendasi 1A yaitu ground improvement. Konsep aslinya membedakan tanah yang terkombinasi serta gambut dan menggantikannya dengan tanah uruk. Diasumsikan membutuhkan shooting dan shoring sementara untuk menjaga proses pengerukan yang stabil kedalaman 35 feet di barat jembatan. Konsep rekomendasinya adalah menggunakan metode ground improvement daripada pengerukan tanah gambut. Lalu keuntungannya mengurangi terbuangnya tanah yang terkontaminasi, F pengawetan, singkat jadwal, mengurangi tanah uruk, mengurangi bisingan, mengurangi halaman pada tanah. Kerugiannya butuh disubkontraktorkan. Resiko terhadap gelombang tanah pun juga ada dalam kerugiannya. Lalu ada cost summary, mampu menghemat biaya sebesar 2,4 juta dolar dari biaya awal sebesar 4,4 juta, jadi sehingga penghematan pada rekomendasi 1A ini sebesar 2 juta dolar, dengan peningkatan performa sebesar 9%. Rekomendasi 1B itu temuan ringan, konsep aslinya masih sama seperti 1A, tapi konsep rekomendasinya berbeda, yaitu menggunakan organ atau timbungan ringan, yaitu EPS geofoam atau pecahan ban. Keuntungannya mengurangi setelan pada tanah, mengurangi pengerukan tanah gambut, mempersingkat jadwal, dan mengurangi tanah uruk. Kerugiannya membutuhkan desain yang rumit untuk bagian lain seperti drainase, guardrail, dan lain-lain. Lalu ada resiko terhadap foam maupun petroleum. Cost summary mampu menghemat biaya sebesar 2,2 juta dolar dengan peningkatan performa 2%. Rekomendasi 1C, file supported fill. Aslinya masih sama seperti rekomendasi 1A dan B. Yang berbeda hanya di konsep rekomendasi, yaitu menggunakan timpanan atau drilling file, yaitu menggunakan auger cast file pada area dengan tanah bertekanan. Keuntungannya mengurangi pengerukan, maintenance jangka panjang, risiko pekerjaan jembatan, dan mengurangi biaya berlebihan. Kerugiannya ada polusi suara, membutuhkan koordinasi dengan detailing yang akan dibutuhkan pada konstruksi jembatan. Lalu ada cost summary-nya. Rekomendasi ini mampu menghemat biaya sebesar 2,5 juta dolar dari biaya awal sebesar 4,4 juta dolar sehingga penghematan sebesar 1,9 juta dolar dengan peningkatan performa 6%. Lalu rekomendasi kedua yaitu reinforced slope. Konsep rekomendasi yang dihasilkan tim Value Engineering yaitu menggantikan cast in place concrete atau ICP atau yang bisa disebut dengan pengecoran langsung hingga tepat dengan reinforced steepened slopes atau RSS. Keuntungannya ada pengaturan, mengurangi biaya, waktu, kebutuhan, dan struktur fondasinya, memberikan estetika juga, mereka memberikan lereng sampai 70 derajat. Kerugiannya adanya peningkatan akan pemeliharaan. Cost summary-nya, rekomendasi ini mampu menghemat biaya sebesar 1,1 juta dolar dan peningkatan performa 7%. Lalu rekomendasi ketiga yaitu single lane roundabout. Konsep aslinya menggunakan dual lane roundabout. Konsep rekomendasinya perubahan pada jumlah lane yang digunakan pada roundabout. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diberikan rekomendasi bahwa menggunakan satu lane masih cukup untuk menampung kendaraan karena batasannya masih di bawah 80% dan tergolong arus stabil. Untuk tahun 2031 dapat tindakan menjadi dual lane karena tingkat kebatasannya sudah melebihi 85%. Keuntungannya mengurangi konfliknya, dia lebih mudah untuk navigasi dari perspektif pengemudi, lebih mudah dikembangkan ke depannya saat dibutuhkan. Kerugiannya tidak dapat menghandle pada tahun 2031 karena peningkatan arus, lalu limpasan permukaan akan dibutuhkan untuk dipindahkan ke depannya. Cost summary-nya, rekomendasi ini mampu menghemat biaya sebesar 0,5 juta dolar dan peningkatan performa sebesar 11%. Lalu rekomendasi keempat yaitu remove median. Konsep rekomendasinya menghapus median yang ada dari the original design
Karena kan untuk memberikan rasa yang lebih urban ke jalan bagi pengguna jalan tersebut, dimana juga menghilangkan median jalan dapat memberikan keamanan pada 4 lajur 2 arah mendekati belokan. Serta dengan menghilangkan median yang ada dapat mengurangi kecepatan dan memberikan rasa tenang bagi pengendara yang ada. Keuntungannya mengurangi permukaan yang kedap air, tingkat penghilangan salju, mengurangi panjang jembatan, lalu lintas yang menenangkan juga karakter urban city. Kerugiannya mungkin bersifat publik. Cost summary, rekomendasi keempat ini mampu menghemat biaya sebesar 0,1 juta dolar, yang peningkatan performa 6%. Lalu rekomendasi 5A yaitu Tight Urban Diamond Interchange. Konsep rekomendasinya membuat interchange berbentuk 2D, Tight Urban Diamond Interchange, dikarenakan 2D dianggap lebih bagus daripada normal diamond interchange. Keuntungannya, sejak proyek keseluruhan yang lebih kecil, pengaruh yang sedikit terhadap bisnis yang ada di bagian utara, desain runway meningkat, pas lalu lintas meningkat, ekspektasi pengemudi meningkat, akan sesuai dengan jalan ekspektasi saat ini. Tapi ada juga kerugiannya meningkatkan konflik setelah roundabouts, dapat terpengaruh akibat apartemen juga. Cost summary-nya, rekomendasi 5A ini mampu menghemat biaya sebesar 1,5 juta dolar dan peningkatan performa sebesar 7%. Rekomendasi 5B itu single point roundabout interchange. Konsep rekomendasinya membuat hanya satu bundaran yang akan menghubungkan jalan yang ada di Louisiana Avenue, di mana direncanakan bundarannya memiliki diameter 200 kaki. Keuntungannya, meningkatkan familiaritas kepada pengemudi, mengurangi pengaruh lalu lintas, peningkatan rem desain, berkurangnya pengaruh pada akses bisnis bagian utara, peningkatan lalu lintas, peningkatan ekspektasi pengemudi. Kerugiannya membutuhkan lebih panjang struktur jembatan untuk mengepaskan ke bundarannya. Cost summary, rekomendasi 5B ini mampu menghemat biaya sebesar 0,1 juta dolar dengan peningkatan performa 21%. Baik, itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.